Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lisna dengan NIM H0321026 dari kelas Pendidikan Biologi E. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah gaya yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Gaya belajar merupakan pola perilaku yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar bisa maksimal. Berbicara mengenai gaya belajar sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Gaya belajar secara visual dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi seperti gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. Ketajaman visual lebih menonjol pada sebagian orang, sangat sulit dan sangat kuat dalam diri seseorang. Penyebabnya adalah di dalam otak terdapat lebih banyak perangkat yang berfungsi untuk merespons informasi visual daripada semua indera lain. Sedangkan menurut objeknya, masalah dalam penglihatan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama melihat bentuk, kedua melihat dalam, dan yang ketiga melihat warna. Diartikan bahwa siswa lebih cepat mencerna ketika informasi berbentuk gambar, warna, dan bentuk seni lainnya ditangkap dengan indera mata dan disimpan di dalam otak dan akan lebih sering untuk diingat. Siswa yang tergolong ke dalam gaya belajar visual memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu rapi dan teratur. Siswa visual lebih memperhatikan penampilannya, baik dalam segi berpakaian maupun kondisi lingkungan sekitarnya. Mereka menyukai kerapian dan juga keindahan. Mereka biasanya mempunyai catatan pelajaran yang rapi. Selain itu, mereka juga tidak menyukai tempat yang berantakan karena dapat mengganggu proses belajar mereka. Ciri yang kedua, sulit untuk menerima instruksi verbal. Siswa yang memiliki gaya belajar visual sering kali lupa pada hal-hal yang disampaikan secara lisan dan lebih sering meminta bantuan orang lain untuk mengulangi instruksi verbal tersebut. Banyak dari para orang visual yang kurang peka terhadap respons instruksi verbal dan akan mudah lupa dengan apa yang disampaikan orang lain sampai mereka diberikan instruksi secara visual yang disertai dengan tulisan, gambar, diagram, ataupun bagan. Ciri yang ketiga, teliti terhadap detail. Siswa lebih cermat dan berhati-hati dalam mengamati materi pelajaran, dalam memperhatikan dengan detail pada apa yang siswa kerjakan. Ciri yang keempat, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, siswa yang tergolong sebagai pelajar gaya visual lebih menitik beratkan ketajaman penglihatan. Bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka mudah untuk memahaminya. Seorang anak yang mempunyai gaya belajar visual akan lebih mudah untuk mengingat dengan cara melihat, misalnya membaca buku, melihat demonstrasi yang dilakukan guru, melihat contoh-contoh yang tersebar di alam atau fenomena alam dengan cara observasi. Bisa juga dengan melihat pembelajaran yang disajikan melalui TV atau video kaset. Ciri yang kelima yaitu biasanya tidak terganggu oleh keributan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini dapat belajar baik diiringi dengan musik maupun tidak. Kebisingan dengan suara di sekitarnya tidak akan mampu
menggoyahkan konsentrasi mereka, karena mereka lebih terfokus pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika tipe visual sedang berpikir, mereka akan melihat ke arah langit-langit, pandangan mata ke kanan dan ke kiri, kanan otak, atau karena otak mereka memproses data dengan melihat setiap kata atau simbol. Mereka memang semua orang yang pasti akan melakukan hal yang sama bila sedang melihat gambar atau simbol, tapi tipe visual ini melakukannya lebih sering dibandingkan dengan orang lain. Ciri yang keenam, sering menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. Siswa yang memiliki gaya belajar visual tidak mudah untuk menjabarkan atau menjelaskan suatu hal. Oleh karena itu, mereka cenderung menjawab pada hanya bagian intinya saja. Adapun kelebihan dari gaya belajar visual, yang pertama, bisa mengingat detail dan juga warna dengan sangat baik. Yang kedua, mampu membaca, mengeja, maupun menghafal pelajaran dengan sangat baik. Yang ketiga, bisa dengan mudah untuk mengingat wajah seseorang, tetapi seringkali lupa dengan nama orang tersebut. Yang keempat, umumnya berpenampilan rapi dan baik. Yang kelima, ketika menghafal ataupun memahami suatu informasi, biasanya anak-anaknya akan memvisualisasikan gambar atau image dalam pemikirannya. Yang keenam, saat sedang memecahkan suatu permasalahan, cara yang dilakukan oleh anak visual adalah dengan membaca informasi dan membuat daftar mengenai masalah ataupun hambatan apa saja yang sedang dihadapinya. Selain kelebihan yang dimiliki gaya belajar visual, terdapat pula kekurangannya. Yang pertama yaitu membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna atau memahami informasi yang diberikan. Yang kedua, susah untuk belajar dalam suasana yang ramai, ribut, dan juga banyak gangguan. Yang ketiga, susah untuk memahami penjelasan guru apabila tidak disertai dengan gambar ataupun grafik. Dan yang keempat, konsentrasinya menjadi mudah terganggu saat ia melihat suatu tampilan yang menurutnya kurang baik, kurang menarik, ataupun jelek. Selanjutnya, gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar auditori. Apa itu gaya belajar auditori? Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan berbicara dan mendengar. Gaya belajar auditori merupakan suatu gaya belajar melalui cara mendengar, menyimak, berbicara, presentasi, mengemukakan pendapat, gagasan, menanggapi, dan berargumentasi. Seorang siswa akan lebih suka mendengarkan kaset audio, ceramah kuliah, diskusi, debat, dan instruksi atau perintah verbal. Artinya, pada gaya belajar auditori ini, kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian untuk bisa dapat mengingat dan dapat memahami informasi yang kita peroleh. Siswa yang mempunyai gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui indera pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Dan ketiga, memiliki kesulitan untuk menulis ataupun membaca. Nah, adapun ciri-ciri dari gaya belajar auditori, yang pertama yaitu mudah terganggu oleh keributan. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori, mereka cenderung sangat peka dengan gangguan auditori. Ketika siswa sedang belajar di kelas atau di luar kelas, mereka akan merasa terganggu bila ada suara-suara di sekitarnya, seperti suara orang lain di luar kelas, suara mobil, suara kipas angin, ataupun suara yang dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Ciri yang kedua yaitu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Siswa yang cenderung suka dengan membaca dengan keras tujuannya untuk mempercepat belajarnya, yaitu membaca secara pintas, dan mereka cenderung membayangkan teks yang ada seperti penayangan film dengan disertai efek suara, nada suara, perasaan, dan musik untuk membuat materi menjadi lebih hidup. Dengan begitu, mereka lebih cepat untuk memahami bacaan jika dibaca dengan suara yang keras. Mereka juga akan suka menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika sedang membaca.
Hal itu dilakukan agar mereka lebih dapat memahami materi daripada hanya sekedar dibaca di dalam hati. Ciri yang ketiga yaitu merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori cenderung untuk memiliki kesulitan di dalam menulis karena tulisannya jelek dan siswanya lebih semangat dalam bercerita di kelas. Ciri yang keempat yaitu suka berbicara di depan umum, suka berdiskusi di dalam kelompok dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori dalam kesehariannya tidak nyaman dengan keadaan yang sepi, dan mereka akan cenderung merubah keadaan yang sepi menjadi ramai, berbisik dengan cara bernyanyi, berbicara dengan keras, dan mendengarkan musik. Siswa juga cenderung senang mendiskusikan sesuatu dengan cara membuka percakapan secara panjang lebar. Ciri yang kelima yaitu menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori cenderung menyukai musik, nada-nada irama, dan nada suara. Mereka senang mendengarkan suara-suara yang indah, melodi yang manis, dan suara yang membuat hati mereka senang. Mereka terkadang merasa tidak suka dengan suara-suara yang nyaring, seperti suara sirinae dan suara keributan. Adapun kelebihan dari gaya belajar auditori, yang pertama yaitu jika melakukan presentasi suatu hasil kerja dapat melakukannya dengan baik. Yang kedua, dapat dengan mudah untuk menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki tata bahasa yang baik. Yang keempat, dapat dengan mudah untuk menghafalkan nama orang lain. Yang kelima, senang berbicara. Yang keenam, jika melakukan pembicaraan di depan banyak orang, dapat melakukannya dengan mudah. Dan yang ketujuh, jika berbicara iramanya memiliki pola. Di samping dari adanya kelebihan yang dimiliki gaya belajar auditori, terdapat juga kekurangannya. Yang pertama yaitu tidak membaca dengan baik atau umumnya membaca dengan pelan. Yang kedua, susah untuk mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Yang ketiga, susah untuk membuat karangan. Yang keempat, susah diam dalam waktu yang cukup lama. Dan yang kelima, mudah terganggu dengan keributan. Selanjutnya, gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan bergerak dan berbuat. Pembelajar tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar selalu bergerak, aktivitas panca indera, dan menyentuh. Nah, siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik, cara membaca dan mendengarkannya salah satu kegiatan yang membosankan. Mereka memberi instruksi yang dengan cara tertulis maupun tulisan seringkali mudah dilupakan karena mereka cenderung lebih memahami tugasnya jika mereka mencobanya secara langsung. Umumnya, orang yang bergaya belajar kinestetik dalam menyerap informasi menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh gaya belajar kinestetik, yang pertama yaitu berbicara dengan perlahan. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik cenderung akan berbicara dengan perlahan dan pelan, berbeda dengan siswa yang visual yang berbicaranya dengan kecepatan bicara yang cepat dan auditori dengan kecepatan berbicara yang sedang. Banyak siswa yang tidak senang pada penjelasan yang panjang lebar. Mereka menyukai guru yang menggunakan kata-kata kunci dan perbuatan, serta memberikan bimbingan jika mereka membutuhkannya. Ciri yang kedua yaitu selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Siswa kinestetik biasanya memiliki perkembangan otot-otot yang besar, banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, dan suka untuk mempraktikannya secara langsung. Ciri yang ketiga yaitu tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik tidak bisa duduk diam di satu tempat karena mereka senang untuk bergerak. Dalam proses pembelajarannya, mereka harus diberikan gerakan-gerakan yang positif yang dapat membantu proses belajar mereka.
Ciri yang keempat yaitu belajar melalui memanipulasi dan praktik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik sangat suka dengan tantangan dan menemukan hal-hal yang baru. Mereka termotivasi pada lingkungan yang kompetitif. Mereka juga senang berkompetisi dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Ciri yang kelima yaitu peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Siswa yang bergaya belajar kinestetik ini akan mudah untuk menghafal ataupun belajar dengan cara bergerak ataupun juga dengan cara berjalan-jalan. Adapun kelebihan dari gaya belajar kinestetik, yang pertama yaitu umumnya memiliki penampilan yang rapi. Yang kedua, lebih pintar dalam bidang olahraga. Yang ketiga, suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. Dan yang keempat, kerjasama antara mata dengan tangan sangat bagus. Selain dari kelebihan yang dimiliki gaya belajar kinestetik, terdapat pula kekurangannya. Yang pertama yaitu mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Yang kedua, kurang baik dalam melakukan pengejaan kata. Yang ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Dan yang keempat, kurang menguasai dalam bidang geografi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar, ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama, faktor intern. Ada tiga. Yang pertama yaitu faktor jasmania, yaitu faktor yang mencakup dua bagian, yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kesehatan berpengaruh pada kegiatan belajar. Proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu, juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk bila badannya akan lemah, kurang darah ataupun ada gangguan pada alat indera serta tubuh. Sedangkan cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh. Cacat itu biasanya berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh yang demikianlah juga merupakan hal yang mempengaruhi kegiatan belajar seseorang. Kemudian faktor yang kedua yaitu psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong dalam psikologis yang mempengaruhi belajar, yaitu yang pertama faktor inteligensi, kedua perhatian, ketiga minat, 4 bakat, 5 motif, 6 kematangan, dan 7 kesepian. Yang ketiga yaitu kelelahan. Kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani atau bersifat psikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan menurunnya daya tahan tubuh, sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kekurangan minat belajar, kelulusan dan kebosanan untuk belajar, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu menjadi hilang. Faktor kelelahan dalam diri seseorang berbeda-beda, oleh karena itu perlu adanya cara atau gaya belajar yang berbeda pula. Nah, faktor yang mempengaruhi gaya belajar yang kedua yaitu faktor ekstern. Yang pertama yaitu dari faktor keluarga. Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua untuk mendidik, relasi antara anggota keluarganya, dan suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor kedua yaitu dari sekolah. Faktor sekolah juga akan mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa, antara lain bagaimana metode belajarnya, kurikulum, hubungan guru. Gaya belajar adalah cara yang dipakai anak didik secara efektif dan efisien dalam belajar dan menangkap informasi dengan siswa. Hubungan siswa dengan siswa, disiplin atau tata tertib sekolah, suasana belajar, standar belajar, keadaan gedung, letak sekolah, dan lainnya. Faktor guru misalnya, bagaimana kepribadian gurunya, kemampuan guru memfasilitasi siswa, dan hubungan antara guru dengan siswa turut mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa. Yang keempat yaitu faktor masyarakat. Faktor masyarakat merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi terhadap gaya belajar siswa. Faktor
faktor masyarakat yang mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa meliputi kegiatan peserta didik dalam lingkungan masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupannya di masyarakat. Berdasarkan gaya belajar yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda antar satu dan lainnya. Untuk itu, setiap anak berhak untuk dapat mengembangkan apa yang menjadi bakat di dalam dirinya sesuai dengan gaya belajar yang ia miliki. Itulah penjelasan dari saya